Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan pengembangan HOTS dalam evaluasi bahasa Arab yang pernah disampaikan oleh Dr. Siti Solihah MAG, dosen PBA UIN Serang, Banten. Pertama-tama beliau menjelaskan apa itu HOTS. HOTS adalah cara berpikir tingkat tinggi, ya, yang tidak hanya lebih tinggi daripada menghafal fakta atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. HOTS mengharuskan kita melakukan sesuatu yang berdasarkan fakta. Higher order thinking skill merupakan suatu keterampilan berpikir yang tidak hanya membutuhkan keterampilan mengingat, tetapi membutuhkan keterampilan lain yang lebih tinggi. Indikator untuk mengukur HOTS meliputi C4, C5, C6 menurut Anderson dan Krathwohl dalam Wardani 2015 halaman 538. Pengertian evaluasi adalah suatu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, terkait dengan suatu realitas, sikap, dan perilaku untuk digunakan dalam membuat sebuah keputusan. Hubungan evaluasi, penilaian, dan pengukuran, tes dan non-tes ini digambarkan dalam bagan. Evaluasi ada deskripsi kuantitatif dan atau ada deskripsi kualitatif. Dari kuantitatif ada ikhtibariyah, pengukuran. Dari kualitatif ada ghairul ikhtibariyah, non pengukuran, non tes, ya. Dari tes ada tes lisan, tes tulis, tes praktek, tes proses. Dari non tes ada observasi, wawancara, skala, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian pengambilan keputusan, value judgment atau isdar hukmin au qaror. Prosedur dalam evaluasi pembelajaran: yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mengumpulkan data, memilih instrumen, mengolah, dan menulis laporan. Tujuan dulu, baru memilih instrumen atau teknik evaluasi, kemudian mengumpulkan data, dan terakhir mengolah data dan menulis laporan. Lanjut, apa tujuan utama guru atau dosen mengajar? Yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua mengembangkan berpikir siswa. Jadi kalau menyampaikan informasi, guru menjelaskan. Kalau mengembangkan berpikir siswa, guru bertanya. Dengan kata lain, jika kita ingin membuat siswa berpikir, ajukan saja pertanyaan kepada mereka. Klasifikasi taksonomi Bloom dari C1 sampai dengan C6: mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, membuat atau mengkreasi. Mengingat, menarik kembali informasi tersimpan dalam memori jangka pendek. Recognizing dan recalling. Kalau recognizing, mengenali, itu menarik informasi jangka pendek. Kalau recalling itu jangka panjang, memahami. Terdiri dari menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan. Memahami juga membandingkan, menjelaskan, meringkas, menarik inferensi. Mengaplikasi itu menjalankan dan mengimplementasikan. Menganalisis itu membedakan, mengorganisir, menemukan pesan tersirat. Mengevaluasi itu memeriksa, mengkritik. Membuat itu membuat, generating, merencanakan, memproduksi. Merumuskanlah 2 pertanyaan untuk siswa berkaitan dengan buah jeruk ini. Tulis pertanyaan pada kertas kecil. Ini untuk menguji. Pertanyaan 1: apa saja perbedaan karakteristik
pertanyaan kiri dan kanan berikut. Apa warna jeruk ini? Apa bentuk jeruk ini? Tidak mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu untuk memperoleh jawabannya. Yang kedua, apakah jumlah pasti keempat jeruk ini sama? Apakah semakin besar jeruk semakin banyak jumlahnya? Mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu, melakukan percobaan, pengamatan, pendidikan, evaluasi untuk memperoleh jawaban. Nah, yang kiri ini pertanyaan tidak produktif, yang kanan pertanyaan produktif. Rumuskanlah dua pertanyaan untuk siswa berkaitan dengan gambar ini. Nah, ini ada gambar. Tulis pertanyaan pada kotak kecil. Karakteristik pertanyaan 2. Apa saja perbedaan karakteristik pertanyaan? Di manakah gadis itu duduk? Apa yang ia duduki? Langsung jawabannya terlihat langsung pada gambar, faktual. Tapi apa yang sedang ia pikirkan? Apa yang ia lakukan? Jawaban ini tidak tampak pada gambar, tetapi merupakan hasil imajinasi. Dan ini pertanyaannya imajinatif gitu ya. Jadi kalau hot itu imajinatif dan produktif, kalau lot itu pertanyaannya tidak produktif dan faktual. Prosedur penyusunan tes. Persiapan, menentukan jumlah butir tes, pemilihan materi tes, menentukan cara pemberian skor, menentukan bentuk dan jenis tes, menyusun kisi-kisi. Teknik mengukur maharokalam. Tingkat menengah adalah mengungkapkan perasaan pribadi, memberikan komentar, menggabungkan beberapa jawaban menjadi cerita, menceritakan gambar, mengungkapkan apa yang dibayangkan, membuat deskripsi, membuat ikhtisar, berdiskusi, pertanyaan menggali, melanjutkan cerita, menceritakan kembali percakapan dan dramatisasi. Maharokalam tingkat lanjut adalah mengarang tulisan, bercerita, menceritakan pengalaman berkesan, membuat laporan, wawancara, diskusi, dan pidato. Jadi, teknik mengukur kemampuan kitabah. Menulis mekanis kitabah aliyah dapat dilakukan dengan membuat tulisan, menyalin atau dikte huruf, kata, kalimat, dan paragraf. Menulis terbimbing, insya muwajjah, mengurutkan kata acak menjadi sebuah kalimat, menyusun kalimat berdasarkan gambar, mengurutkan kalimat menjadi paragraf, menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan, mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan, mendeskripsikan gambar berseri. Yang ketiga, menulis bebas, insya'hur, mengarang, mendeskripsikan gambar berseri menjadi cerita yang lebih kompleks dan lainnya. Itulah materi yang dipaparkan oleh Dr. Siti Solihah ya, MAG, terkait dengan pengembangan HOTS dalam evaluasi bahasa Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.